Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruhi Azizara, NIM Channel 311910717. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan sedikit yang saya ketahui tentang perhitungan untuk mengetahui apakah ada asosiasi antara suatu penyakit dengan suatu faktor. Nah, untuk mengetahui itu, saya di sini sudah mempunyai satu contoh soal, dan di sini contoh soalnya itu dapat saja langsung kita baca saja. Di suatu daerah terdapat 500 sapi, di mana 500 sapi ini ada 300 yang sudah divaksin dan 200 yang belum. 300 sapi yang sudah divaksin ini ternyata ada 10 diantaranya yang positif PMK, dan sementara yang 200 ekor sapi yang belum divaksin ini ada 100 yang positif PMK. Pertanyaannya adalah, apakah ada asosiasi antara status vaksinasi dengan PMK tersebut? Dan di sini dapat diketahui dengan menggunakan rumus X kuadrat sama dengan A kali D dibagi B kali C kuadrat dikali N dibagi dengan A ditambah B dikali C tambah tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Nah, untuk mengetahui yang mana itu A, yang mana itu B, yang mana C, yang mana D, maka langsung saja kita eh, untuk melangkah ke slide selanjutnya. Untuk itu sabar ya, eh, yang ini. Nah, jadi yang ini apakah yang ini? Nah, untuk mengetahuinya, yang pertama itu tadi kan sudah diketahui yang mana A, yang mana B, mana C, mana D. Jadi yang A itu yang ini. A ini adalah angka di mana sapi ini belum divaksin dan dia sudah terkena PMK. Dan terus habis itu yang B itu yang ini di mana vaksin ini belum divaksin, sapi ini belum divaksin dan dia negatif PMK. Terus yang C itu adalah yang ini di mana sapi itu belum divaksin, sapi itu sudah divaksin dan dia positif PMK, dan yang D-nya adalah yang ini di mana sapi itu sudah divaksin dan dia negatif PMK. Nah, langsung saja dimasukkan ke rumus yang sudah saya jelaskan tadi, dan rumus tersebut sudah saya masukkan ke dalam dalam sini dalam tabel ini, dan didapatkan hasil 152, sekian. Dan dapat diketahui bahwa 152, sekian ini dia itu lebih besar daripada 3,841. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, adanya asosiasi antara faktor belum divaksin dengan penyakit PMK. Karena dapat diketahui X hitung atau ini yang sudah dihitung dari rumus yang ini lebih besar daripada X tabel, di mana X tabel itu adalah 3,841. Selanjutnya kita karena sudah diketahui adanya asosiasi antara faktor dan penyakit tersebut, selanjutnya kita dapat dapat menghitung RR, di mana RR ini adalah relatif risk, di mana untuk mengetahui relatif risk ini dapat digunakan rumus A di per A tambah B dibagi C per C tambah D. Dan ini sudah saya masukkan juga di rumus dan didapatkan hasil 15. Maka cara pembacaannya itu adalah sapi yang belum divaksin memiliki risiko 15 kali lebih tinggi dibandingkan sapi yang belum divaksin. Selanjutnya adalah RO atau OR, di mana RO atau OR ini adalah odds ratio, di mana rumusnya itu adalah A per B, A per B dibagi dengan C per D. Dan ini sudah saya masukkan juga di rumus dan dapatkan hasil 29. Jadi didapatkan hasil 29 ini, cara pembacaannya adalah kejadian PMK ini 29 kali lipat lebih besar pada sapi yang belum divaksin dibandingkan sapi yang sudah divaksin. Selanjutnya adalah AR, di mana AR ini dapat diketahui rumusnya itu AR ini adalah atribut rate, di mana rumusnya itu A per A tambah B dikurang dengan C tambah D, dan sudah didapatkan hasil ini, dimasukkan rumus ini dan dapatkan hasil 0,467. Nah, jadi cara pembacaannya adalah sebanyak 467 ekor sapi dari 500 ekor kasus 500 ekor, di mana kasus SPMK ini pada kelompok sapi yang belum divaksin yang diatribusikan pada faktor belum vaksin. Nah, selanjutnya adalah AF. AF ini adalah attributed fraction, di mana rumus AF ini adalah AR dikurang
AR dikurang A per A tambah B dikurang AR ini rumusnya adalah, mohon maaf, A per A tambah B dikurang C per C tambah D. Dan di sini sudah saya masukkan juga eh, rumusnya, didapatkan hasil seperti ini. Dan ini dinyatakan dalam persen, maka didapatkan cara pembacaannya itu adalah sebanyak 93 per 93% peningkatan kasus PMK pada kelompok sapi yang belum divaksin diatribusikan pada faktor belum vaksin. Selanjutnya adalah PAR, di mana PAR ini adalah population attribute rate, di mana rumus dari PAR ini adalah A tambah C per N dikurang C di per C tambah D. Dan ini juga sudah saya masukkan ke dalam rumus dan dapatkan hasil 0,187. Nah, maka untuk pembacaannya sendiri adalah terjadi penurunan sebanyak 0,187 ini pada kasus PMK sapi yang belum divaksin dan diberi vaksin. Jadi maksudnya pada sapi yang belum divaksin tetapi lalu diberikan vaksin akan terjadi penurunan kasus PMK sebanyak 0,187. Nah, yang terakhir adalah PAF. PAF ini adalah Population Attribute Fraction, di mana PAF ini rumusnya sudah saya masukkan juga dinyatakan dalam persen, di mana PAF ini rumusnya adalah PAR dibagi A tambah C per N. Nah, dan didapatkan hasil seperti ini. 84, Nah, di sini berarti 84,9%. 84,9%. Nah, jadi eh, dapat diketahui besarnya presentasi PMK pada populasi sapi yang diatribusikan pada sapi yang telah vaksin sebesar 84,9%. Nah, dari eh, dapat ditarik kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi, saya memberikan kesimpulan sedikit karena mungkin penjelasan saya tadi agak belibet dan kurang dipahami. Jadi intinya untuk penentuan apakah ada asosiasi atau tidak itu sudah ada rumusnya, dan rumusnya ini akan lebih gampang dihitung ketika eh, dimasukkan ke dalam Excel. Tetapi hal yang paling penting adalah untuk mengetahui yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D. Jadi A itu tadi adalah sapi yang yang belum vaksin dan dia eh, positif PMK. B adalah sapi yang belum vaksin dan dia negatif, sedangkan C adalah sapi yang sudah vaksin dan dia positif PMK, dan yang D ini adalah yang ini, mana sapi ini dia sudah vaksin dan negatif PMK. Seperti itu. Itu adalah hal yang paling penting. Terus habis itu juga paling penting ini untuk diingat ketika X hitung lebih besar daripada X tabel, di mana X tabel itu adalah 3,841, berarti dapat diketahui bahwa adanya asosiasi antara kedua hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga dari penjelasan saya ini dapat memberikan manfaat bagi nanti yang melihat. Semoga dapat bermanfaat juga. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.